Terima kasih Bu Mariam. Selamat pagi semua yang terkasih. Hari ini kita masuk ke hari kelima dari 30 hari novena untuk sahabat-sahabat kita yang di api penyucian. Judul hari ini adalah siksaan di api penyucian, api pemurnian. Tradisi gereja yang panjang memberitahu kita bahwa jiwa tidak dapat diterima dalam kerajaan kemuliaan kekal sebelum mereka dimurnikan oleh api. Itu bukanlah api neraka yang tidak akan pernah padam, melainkan api yang kerasnya akan terasa di api penyucian. Demikianlah penegasan semua pujangga gereja. Santo Agustinus dan Santo Thomas menyebutnya siksaan api. Kata itu saja sudah menakutkan. Ditenggelamkan sepenuhnya dalam nyala api yang menembus betapa kejamnya siksaan. Api materi hanya bekerja pada tubuh dan betapa dahsyat akibatnya. Siapakah yang dapat memegang bara api di tangannya hanya semenit? Tetapi api di api penyucian bekerja pada jiwa itu sendiri. Ia mempengaruhi kecerdasan, ingatan, indera, seluruh daya kita disita dan diresapi. Menghadapi siksaan yang hampir tidak terbayangkan ini dan yang sering kita terima melalui dosa-dosa kita sehari-hari. Marilah kita bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini. Siapa di antara kita yang dapat tinggal di dalam api yang menghanguskan itu? Ya Tuhan, selamatkanlah kami dari api di api penyucian. Itu adalah napas keadilan Tuhan yang menyalahkan dan mengobarkannya. Ia tidak berperilaku seperti unsur, melainkan sebagai instrumen kekuatan ilahi yang memurnikan jiwa tanpa menghancurkan mereka. Api dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan api-api penyucian. Api dunia adalah anugerah penyelenggaraan ilahi, yang di api penyucian adalah ciptaan keadilan ilahi. Santo Thomas Aquinas berkata, tungku yang paling menderu, nyala api yang paling berkobar, yang di dalamnya para martir dihukum, hanyalah bayangan belaka jika dibandingkan dengan nyala api yang menghanguskan yang harus kita tanggung di api penyucian. Api itu, kata seorang paus suci, setara dengan api neraka dalam segala hal kecuali durasinya. Penderitaan dunia ini betapapun parahnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di api penyucian. Lalu, siapakah yang begitu tidak manusiawi hingga mengabaikan tangisan memilukan dari jiwa-jiwa malang yang tak henti-hentinya memohon pertolongan kita? Jika Anda berada di tempat mereka,
Dan seluruh dunia memiliki sedikit kasih sayang untuk Anda, seperti yang Anda miliki untuk mereka. Bagaimana Anda akan mendefinisikan kekejaman seperti itu? Renungkanlah hal ini dan buatlah tekad yang Anda anggap perlu. Mari kita dengarkan kesaksian dari Santo Stanislaus Kotska, seorang novis muda, menerima kunjungan dari sebuah jiwa dari api penyucian yang seluruhnya diselimuti api dan sangat menderita. Ia bertanya kepada jiwa tersebut, apakah api di api penyucian sebanding dengan yang kita miliki di bumi? Jiwa itu mengatakan kepadanya bahwa api dunia ini hanyalah angin sepoi-sepoi jika dibandingkan dengan api di api penyucian. Novis muda hampir tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya dan mengatakan bahwa ia ingin merasakan api itu jika memungkinkan. Jiwa yang menyala-nyala itu mengatakan kepadanya, seseorang yang masih hidup tidak mampu menahan sedikit pun api itu. Tetapi ulurkan tanganmu kepadaku dan engkau akan mengerti apa yang kukatakan. Santo Stanislaus mengulurkan tangannya dan jiwa meneteskan setetes keringat ke tangannya. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga yang mulia Stanislaus menjerit mengerikan dan pingsan. Biarawan lain bergegas ke kamarnya. Ketika ia siuman, ia menceritakan peristiwa itu dan alasan teriakannya. Mendengar uraian peristiwa tersebut, semua orang dipenuhi rasa takut dan cinta kepada Tuhan dan bertekad untuk memperbanyak pertobatan dan doa, menjauhi kesenangan duniawi, dan memberitahu setiap orang yang mereka temui tentang peristiwa luar biasa ini, untuk mendorong mereka menghindari api penyucian dan mempercepat pembebasan jiwa-jiwa. Santo Stanislaus Kostka hidup selama 1 tahun lagi dalam penderitaan yang tak kunjung sembuh akibat luka bakar di tangannya. Kesaksian berikutnya ada Pastor Ferdinand de Castile menceritakan peristiwa lain yang terjadi di Zamora, Spanyol. Seorang imam Dominikan yang saleh dan berbudi luhur tinggal di sebuah yang tak kalah sucinya, yang dengannya ia sering berdiskusi tentang misteri akhirat. Mereka berjanji untuk saling mengenang setelah kematian mereka dan bersumpah untuk mendoakan orang yang akan meninggal lebih dulu. Ia meninggal tak lama kemudian dan menampakkan diri kepada Dominikan. Ia menceritakan penderitaan mengerikan yang ia alami atas pelanggaran-pelanggaran sepele yang belum ia tebus. Untuk memohon belas kasih sahabatnya, ia memperlihatkan api yang menyiksanya. Tidak ada di bumi ini yang dapat menunjukkan besarnya api ini. Maukah kau buktinya? Lalu ia meletakkan tangannya di atas meja kayu
yang langsung menancapkan jejak tangannya. Meja itu yang menjadi saksi api di api penyucian dapat dilihat di Zamora, Provinsi Leon, Spanyol. Mari kita dengarkan apa yang diceritakan Catherine dari Genoa dalam biografinya. Dari cinta ilahi itu aku melihat sinar api membakar jiwa dengan begitu dahsyatnya. Begitu dahsyatnya sehingga tampaknya mampu memusnahkan bukan hanya tubuh tetapi juga jiwa itu sendiri. Api itu memiliki dua tujuan, pemurnian dan pemusnahan. Begitulah pengaruh api terhadap benda-benda material. Perbedaannya adalah jiwa tidak dapat memusnahkan dirinya sendiri di dalam Tuhan, melainkan hanya di dalam keberadaannya sendiri. Semakin ia memurnikan dirinya, semakin ia memusnahkan dirinya sendiri. Dan dengan demikian menjadi sepenuhnya dimurnikan di dalam Tuhan. Emas yang dimurnikan hingga 24 karat tidak dapat lagi membakar dirinya sendiri. Apapun api yang dikenakan padanya, yang dapat dibakar di dalamnya hanyalah ketidaksempurnaannya sendiri. Begitulah cara jiwa berperilaku di dalam api ilahi. Tuhan memeliharanya dalam api itu hingga semua ketidaksempurnaan telah dilenyapkan. Dia membawanya ke kemurnian total 24 karat. Setiap jiwa individu sesuai dengan tingkat ketidakmurniannya. Ketika dimurnikan, ia tetap sepenuhnya di dalam Tuhan, tanpa ada yang menjadi miliknya sendiri. Keberadaannya sekarang ada di dalam Tuhan. Setelah Tuhan memanggil jiwa yang telah dimurnikan kepadanya, jiwa itu yang tidak membutuhkan pemurnian lebih lanjut, tidak dapat lagi menderita. Dalam keadaan kemurnian itu, jiwa itu tidak dapat lagi merasakan apapun selain api kasih ilahi dan untuk selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhanku, betapa aku takut akan api ilahimu ketika aku mengingat kehidupanku yang penuh nafsu, dosa-dosaku yang tak terhitung banyaknya. Betapa sedikit yang telah kulakukan untukmu. Kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah juga saudara-saudaraku, jiwa-jiwa yang telah mendahuluiku menuju kekekalan dan yang sekarang berada di tangan keadilan ilahimu. Ya Yesus, jadilah pendamai mereka dan pimpin mereka ke kerajaan kemuliaan-Mu. Semoga mereka beristirahat dengan tenang. Amin. Terima kasih.